bahwa di zaman Nabi pun Nabi mengatakan kepada para sahabat, kenapa kalian tidak mengabarkan kepadaku tentang kematiannya, kata Nabi. Apalagi saat ini sarana yang bisa dijadikan sebagai sarana pengumuman banyak, Pak. Bisa melalui WhatsApp, misalnya tinggal kita klik saja, sebagaimana biasanya kita menerima informasi kematian yang diselenggarakan di Masjid Al-Jihad. Wah, setiap waktu kita bisa melaksanakan sholat jenazah. Bahkan satu kali sholat itu sama dengan 1 qirat. Kalau kita sempat mengantarkan 2 qirat, 1 qirat itu sama dengan Gunung Uhud, Pak. Jadi kalau kita melaksanakan sholat, ingin mendiskon pahala supaya kita bahasanya mendapatkan sekaligus pahala yang besarnya sebesar 1 qirat, maka tinggal laksanakan sholat jenazah. Jadi mungkin kalau dari sini jaraknya cukup jauh, malah apalagi menempuh jarak yang cukup jauh, tambah banyak lagi pahalanya, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, supaya apa diumumkan? Supaya banyak orang yang menyelenggarakan, supaya banyak orang yang mensalatkan. Bahkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila sebanyak berapa, 40 atau berapa yang disebutkan, apabila orang tersebut mensalatkan jenazah yang banyaknya 40, maka diampuni dosa orang tersebut, Pak. Yang mereka mensalatkan ini tidak menyekutukan, tidak mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala, maka si mayit itu akan diampuni dosa-dosanya. Nah, ini bukti bahwasanya pada saat itu Rasul mengatakan, kenapa kalian tidak mengabarkan kepadaku tentang kematiannya? Itu pertama. Yang kedua, juga pernah dalam sebuah riwayat disebutkan ketika kematian Raja Najasyi. Pada saat itu Nabi mengabarkan kepada para sahabat, memberitahukan Raja Najasyi telah meninggal dunia, maka mari sama-sama kita mensolatinya. Jadi salat gaib pada saat itu. Salat gaib ini salat jenazah yang dilakukan ketika jenazah tidak ada di hadapan. Nah, pertama menurut Majelis Tarjih, kalau salat gaib itu bisa dilakukan kalau seandainya di sana tidak ada orang yang mensolati. Tidak ada orang yang mensolati. Misalnya Raja Najasyi pada saat itu karena baru masuk Islam, orang-orang yang ada di sekelilingnya belum ada yang bisa mensolati. Akhirnya Nabi pun mensolati Raja Najasyi. Kalau di Palestina kayak apa? Nah, kalau di Palestina karena sudah ada yang mensolati, makanya sudah tidak berlaku lagi yang namanya sholat gaib. Karena di sana banyak aja orang sudah mensolati. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi mengabarkan atau memberitakan kematian seseorang itu hukumnya boleh. Supaya apa? Mengajak semakin banyak orang yang mensolati, maka semakin utama. Qala, lalu para sahabat pun menjawab. Kata mereka, salah seorang di antara mereka mengatakan, faka'annahum sabgaru amraha au amrahu. Jadi mungkin karena dikira penyapu masjid saja wanita ini, maka dianggap sebagai orang kecil yang tidak perlu diberitahukan kematiannya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah sebenarnya luar biasanya Rasul memperhatikan tidak hanya status seseorang, tidak hanya akan besar atau kecilnya seseorang, tetapi bagaimana perhatian Nabi kepada umatnya, Pak. Jadi tidak penting status seseorang, mau dia adalah orang yang memiliki jabatan besar atau hanya orang kecil, maka Nabi ingin mensolati orang tersebut. Nah, ini luar biasa. Jadi perhatian Nabi kepada kita umatnya tidak memandang status. Bahkan seorang penyapu masjid saja Nabi memperhatikan. Kenapa kalian tidak memberitahukan kepada kami? Pada saat itu mungkin para sahabat menganggap ini hanya sesuatu yang remeh bahasanya, tidak perlulah diberitakan tentang kematiannya kepada Nabi, kita saja yang menyelenggarakan dan kita langsung menguburkan menurut para sahabat pada saat itu. Faqala, kemudian Nabi pun berkata, dalluni ala qabriha. Kata Nabi apa? Tunjukkan aku di mana kubur orang tersebut. Kemudian
Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ditunjukkan oleh sahabat di mana kuburnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mensolatinya. Jadi sholat yang boleh dilakukan di atas kubur itu hanya sholat jenazah. Misalnya ada orang tuanya meninggal dunia sementara anaknya mungkin agak jauh di luar kota atau di Jawa. Kita sudah tunggu-tunggu belum juga datang anaknya karena mungkin kesulitan untuk mendapatkan tiket malah. Mau tidak mau kita harus segera menyelenggarakan, ya sudah. Pada saat selesai disolatkan kemudian kita segera untuk menguburkannya. Ditunggu-tunggu juga tidak datang juga, akhirnya ya sudah dikebumikan jenazah tersebut. Nah beberapa jam kemudian ternyata anaknya datang Pak, dari Jawa misalnya atau dari luar negeri. Dia baru datang. Maka pada saat itu hukumnya boleh mensolati orang tuanya di kubur tadi. Jadi boleh hukumnya. Sekalipun sebenarnya hukum sholat jenazah itu